Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami akan memulai segala aktivitas kami. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Usaha yang diberkati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan tentang pengabulan doa. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan. Matius mencatat dalam Injilnya bahwa ada usaha yang harus dilakukan supaya doa kita itu tercapai. Doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Ibaratnya kalau kita hanya berdoa saja tanpa ada usaha yang kita barengi, maka semuanya akan sia-sia. Atau kita berusaha dengan sekuat tenaga tanpa kita berdoa, maka usaha kita itu pun hanya berjalan separuh saja atau bisa saja menjadi sia-sia. Maka orang pintar bilang, orait labora, bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Ada dua sisi mata uang yang harus bekerja, yang berjalan, di mana ada usaha dan kita juga berdoa. Dan kita berdoa, kita juga sembari terus-menerus berusaha. Itulah usaha yang diberkati oleh Tuhan. Dan dari nats ini kita boleh melihat 3 hal yang disampaikan oleh Matius, yang dicatat bagaimana hal pengabulan doa, bagaimana usaha yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kadang ada orang yang susah untuk meminta. Ada rasa gengsi, ada rasa, gak usah diminta, nanti akan diberikan sendiri. Padahal ada orang lain yang, dia nggak minta, bagaimana saya mau kasih? Nggak diminta. Coba dia minta, pasti saya kasih. Nah, ada orang yang punya prinsip yang saya katakan yang pertama tadi, udahlah nggak usah diminta, nanti diberikan sendiri. Sementara yang mau memberi, dia punya prinsip, itu dia nggak minta, gimana saya mau kasih? Maka perlu untuk bisa diberikan, kita minta. Dalam doa kita meminta kepada Bapa, apa yang kita minta? Yang kita perlukan, yang terbaik bagi kita. Nantinya Tuhan jawab versi Tuhan. Apakah dia mau menjawab yang kita perlukan itu yang terbaik atau yang terbaik bagi kita? Itu versi Tuhan yang akan menjawab. Yang pasti ada usaha dari kita supaya diberkati. Kita minta kepada Tuhan, maka dia akan diberikan. Lalu yang kedua, usaha yang kedua, yakni carilah, maka akan mendapat. Ya, ada orang juga yang susah. Coba cari dulu lah. Nggak nampak-nampak katanya. Iya. Coba cari pekerjaan yang terbaik. Pergi 1 kali melamar, nggak dapat, ya udah. Tapi orang yang memiliki usaha yang lebih, yang dikabulkan, dia pergi ke tempat A tidak ada, dia pergi ke tempat B. Tempat B nggak ada, dia pergi ke tempat C. Nggak ada juga di tempat C, dia buka usaha sendiri. Dan Tuhan memberkati doanya. Usahanya lancar, usahanya melebar, usahanya berkembang. Dia menjadi pengusaha muda yang sukses. Itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan mencari, terus mencari. Maka dia akan mendapat, dikatakan oleh Matius. Lalu yang ketiga dikatakan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada usaha yang berikutnya, yaitu mengetok. Tadi kita meminta, kita mencari, maka ketika kita masuk ke suatu tempat, kita perlu shalom, diketok dulu. Teman-teman muslim, pakai assalamualaikum dulu, permisi dulu, maka akan dibukakan bagi kita. Ketika kita tidak mau mengetok, kita diam aja, diri saja udah diri depan rumah dan gak manggil-manggil, nanti tahu sendiri kok ada orang di luar. Siapa yang tahu? Maka perlu mengetok. Shalom, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, diketok. Ada usaha yang kita lakukan dengan mengetok, maka pintu akan dibukakan. Hati Bapa pun perlu kita ketok agar
Dia mencurahkan berkatnya bagi kita. Sama seperti orang lain juga mengetok pintu hati kita untuk kita boleh memberi kepada mereka, sehingga kita menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, maka jika kita menginginkan usaha kita yang diberkati, mari kita bergerak, berusaha datang kepada Tuhan sebagai sumber berkat dan sebagai sumber pemberi segala berkat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar buahnya lebat melalui cara hidup kami. Kami boleh hidup di dalam usaha yang Kau berkati. Ada usaha bagi kami untuk meminta, usaha untuk mencari dan mengetok, dan kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.